Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yeremia dipenjarakan. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lagi katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kau memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana." Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-21 dengan tema pikul salib. Sekali lagi, dengan tema pikul salib. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal dan mengetahui bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang dimana Tuhan selalu berbicara melalui Yeremia, boleh berpesan, menyampaikan setiap firman Allah kepada umatnya. Namun kita melihat pada renungan hari ini, kita melihat bagaimana Yeremia yang selalu Allah memberikan tugas tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan hendaki kepada bangsa Israel. Namun kita melihat orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, nabi yang dipakai oleh Tuhan, mengalami penderitaan, mengalami penghukuman. Ini membuktikan bahwa setiap kepercayaan yang kita miliki bukan senantiasa akan membawa kita ke dalam kebahagiaan.
Namun di akhir semua itu akan ada kebahagiaan yang luar biasa. Akan ada orang-orang yang membenci kita. Akan ada orang-orang yang akan terus berusaha menganiaya kita. Kita melihat jelas kalau kita membaca tadi bagaimana Nabi Yeremia hendak pergi untuk mengurus harta mereka. Namun ketika dia pergi, kita melihat di ayatnya yang ke-11 tadi, ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tujuan Yeremia untuk boleh pergi ke daerah Benyamin yaitu dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Namun ketika dia hendak pergi, kita melihat Bapak Ibu, dia menjumpai atau dia bertemu dengan seorang kepala penjaga yaitu bernama Yeria bin Selemnya bin Hanaya. Ia menangkap Nabi Yeremia, maka sambil berteriak, "Engkau menyeberang kepada orang Kasdim?" Sekalipun Yeremia memberi jawab, "Itu bohong." Namun mereka tetap menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka, sehingga para pemuka itu menjadi marah kepada Yeremia dan mereka memasukkannya ke dalam rumah tahanan, yaitu rumah Panitera Yonatan, dan rumah itu adalah menjadi tempat penjara yang mereka jadikan untuk boleh menahan Yeremia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang nabi yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Dan kepergiannya bukanlah suatu hal untuk melarikan diri, namun dia ingin mengurus pembagian harta di tengah-tengah keluarga mereka. Namun dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada banyak hal kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Yeremia. Ada banyak hal yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia untuk kebaikan bangsa itu. Namun kita melihat bahwa Nabi Yeremia harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus harus berani pikul salib. Bukan berarti ketika kita mengikut Yesus kita menantikan selalu kebahagiaan. Akan ada penderitaan, akan ada siksaan, akan ada hal yang membuat kita tidak senang. Karena ada orang-orang yang tidak menyukai pemberitaan Injil, sehingga mereka akan berusaha untuk boleh mengucilkan kita, sehingga mereka akan berusaha untuk boleh membuat kita terkacau balau. Namun Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebagaimana keteguhan iman yang dimiliki oleh Nabi Yeremia. Sekalipun dia telah dimasukkan ke dalam penjara, kita melihat pada suatu kali Nabi Raja Zedekia memerintahkan untuk mengambil Nabi Yeremia dari dalam penjara. Dia bertanya kepada Nabi Yeremia, "Adakah dalam firman dari Tuhan?" Kita melihat Nabi Yeremia menjawab, "Ada." Jawabnya adalah, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Bapak Ibu, kesetiaan Nabi Yeremia ini membuktikan bahwa dia siap untuk memikul salib. Sekalipun dia dalam penjara, dia masih tetap setia kepada Allah. Sehingga Allah tetap berfirman kepada Nabi Yeremia. Dan ini membuktikan bahwa penderitaan bukan akhir dari segala perjuangan kita mengikut Yesus Kristus. Penderitaan adalah awal di dalam kita untuk boleh memikul salib, sehingga pemberitaan Injil sampai dimanapun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Mungkin dia bisa berteriak kepada Allah, "Aku kecewa Tuhan, aku telah melakukan segala kehendak, bahkan perintahmu, bahkan firman-Mu. Namun pada akhirnya saya harus dipenjarakan." Namun kita melihat Nabi Yeremia tidak berkata demikian. Dia tetap setia kepada Allah, sehingga Allah berfirman kepadanya bahwa Raja Zedekia akan diserahkan
kepada Raja Babel. Bapak Ibu sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetap pikul salib. Lakukan segala kehendak Allah dalam hidup kita. Sekalipun mungkin ketika kita sudah setia, namun ada pemberontakan terjadi dalam diri kita. Ada orang-orang yang tidak menyenangi sehingga membuat kita merasa kecewa. Namun tetaplah setia, jangan pernah tinggalkan Yesus. Pikul salib. Yesus tak mengalami penderitaan hanya untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa yang pelanggaran kita. Mari tetap setia kepada Allah. Allah yang telah setia dalam hidup kita. Mari juga kita setia dalam menyambut akan setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pikullah salib Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang setia di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk boleh setia kepadamu. Sehingga ya Tuhan, dalam segala kesulitan kesusahan yang boleh kami alami, kami boleh senantiasa boleh mampu memikul salib itu. Sehingga anugerah pertolongan Allah itu yang boleh memimpin kehidupan kami dan merasakan kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan setelah kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.